Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardian cepat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, hari ini kita memperingati Hari Down Syndrome sedunia. Kalau kita ngomongin tentang Down Syndrome, ini kan menjadi PR ya, PR banget bagi orang tua yang mungkin apalagi yang baru pertama kali punya anak gitu ya. Terus kemudian dikasih rezeki, dikasih anugerah dari Tuhan punya anak Down Syndrome. Bagaimanapun anak spesial ini tetap tanggung jawab orang tua dan harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Tapi yang jadi masalah adalah kadangkala orang tua kerasa kebingungan nih, karena mungkin mereka coba tanya-tanya ke orang lain, orang tua yang punya anak tapi bukan Down syndrome. Jadi akhirnya kayak beda treatment gitu ya antara anak yang Down syndrome sama yang bukan Down syndrome. Jadi mereka kadang-kadang kebingungan gimana sih cara merawat atau pola asuh yang tepat untuk anak-anak Down syndrome. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas nih gimana cara pola asuh yang baik untuk anak Down syndrome. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar anak. Kita lihat yang pertama pemirsa ya. Penting untuk mendengarkan pendapat anak. Jadi gini, kalau kita ngomong anak selalu identiknya adalah mereka masih anak kecil, mereka belum tahu apa-apa gitu ya. Kita yang sudah makan asam, garam, pahit, manis kehidupan gitu ya orang tuanya. Udah dari A sampai Z dilalui. Jadi ketika kadang-kadang anak, apalagi kalau anaknya masih usia-usia SD gitu ya, yang kemudian kayaknya pendapatnya nggak penting deh untuk didengerin gitu ya. Kita sebagai orang tua pasti tahu yang lebih baik. Betul sih anak mungkin menjalani kehidupan mereka. Tapi kan kita sebagai orang tua pernah, kalau jalan ke situ nanti ada lubang. Kalau jalan ke situ nanti ada kerikil dan lain sebagainya. Kita sebagai orang tua selalu ngarahin. Nah penting nggak sih, perlu nggak sih untuk mendengarkan pendapat anak yang kita pikir karena kita ngerasanya lebih oke gitu ya. Lebih tahu segala macemnya deh gitu dalam kehidupan. Nah kadangkala pun anak, apalagi anak zaman sekarang pemirsa ya, kita tahu ya anak-anak zaman sekarang tuh nggak ngerti ya, itu kayak agak beda aja sama zaman, terutama zaman saya dulu gitu ya. Kita dulu kadang-kadang tuh nggak berani untuk mengemukakan pendapat gitu ya. Nah sekarang tuh anak-anak ya mengemukakan pendapat dan pemikirannya itu lumayan kritis gitu ya, nggak STD gitu ya, nggak standar seperti mungkin anak-anak generasi 90-an dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya kembali lagi ke awal, penting nggak sih, perlu nggak sih untuk mendengarkan pendapat anak? Terus kalau akhirnya mendengarkan, follow up-nya gimana? Apakah mengikuti apa yang disampaikan sama si anak, sementara kita sebagai orang tua agak kurang srek dengan pendapatnya? Nah harusnya gimana, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Punya teman hayalan itu adalah hal yang normal. Anda pasti sering mendapati anak Anda gitu ya. Entah mereka mengobrol dengan siapa gitu ya. Ini di luar hal-hal yang mistis ya gitu ya. Tapi kalau ngomongin kayak anak itu kan kadang-kadang ya karena mereka suka berimajinasi sih ya. Jadi kayak nggak tahu mereka punya teman hayalan. Apakah itu manusia, apakah itu hewan peliharaan, apakah itu mainan dan lain sebagainya. Yang mereka anggap sebagai bestinya mereka ya, mereka anggap sebagai temannya mereka meskipun dalam quote unquote dunia hayalannya mereka gitu ya. Karena ya nature sih gitu ya, alami banget ketika seorang anak itu suka ngobrol sendiri sama barang-barang di sekitarnya, apalagi pas mereka main kayak boneka-bonekaan dan lain sebagainya, sehingga kita ngerasa kayak kenapa ya kok dia suka ngomong sendiri, padahal itu yang diajak ngomong kan boneka gitu, nggak bisa ngerespon. Nah sebenarnya wajar nggak sih ketika anak gitu ya punya teman hayalan ngobrol sesuatu yang kayak bagi orang tua nggak make sense deh. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Tangisan ini katanya bisa menjadi senjata ampuh bagi anak. Nah senjata ampuh buat apa? Kadangkala anak ini kan suka minta A, B, C, D dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga ketika orang tua ngerasa kayaknya enggak deh gitu. Enggak harus semua hal yang diminta sama anak harus di approve gitu. Enggak harus disetujuin, enggak harus dikabulkan. Nah, akhirnya anak karena ketergantungan terus dan manja karena kepikiran kayak kemarin kayaknya boleh deh, kemarin bisa deh ini dan lain sebagainya. Akhirnya ketika orang tua nggak ngebolehin, nah ini dia senjata ampuhnya adalah dengan menangis. Nah menangis ini kan kadangkala jadi gimana ya, dilematis nih bagi orang tua. Di satu sisi ingin mendisiplinkan anak, tapi di satu sisi banyak orang tua yang nggak sampai hati gitu ya, yang akhirnya ngerasa kasihan sama anak dan akhirnya anak ngerasa kayak dapat juga nih gitu ya. Sehingga akhirnya apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh anak tercapai gara-gara si anak
pakai senjata ampuhnya yaitu nangis. Nah, sebenarnya nangis ini kalau dalam konteks psikologi seperti apa nih ke anak? Apakah memang ini benar-benar dari hati si anak ingin, atau mungkin bisa jadi ada anak-anak yang juga menggunakan itu sebagai senjata? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Anak-anak katanya lebih kreatif dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, tadi mungkin ada hubungannya dengan dua poin sebelumnya ya. Kalau kita ngomongin anak-anak ini kan mereka suka berimajinasi, punya teman hayalan dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin kreatif, lebih kreatif mana sih antara anak-anak atau orang dewasa? Nah, kalau anak-anak ini kreatifnya itu versi yang anti beban gitu ya. Dalam artian gini, kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa, ketika ingin bertindak sesuatu, kita itu pertimbangannya itu dari A sampai Z, banyak banget. Sehingga akhirnya kayak belum aja ngelakuin, pertimbangannya udah banyak dan akhirnya nggak ngelakuin. Nah, ini beda hal konteks sama anak-anak yang mungkin mereka nggak akan ngomongin risk management lah ya gitu ya. Ketika mereka akan melakukan sesuatu, berpikir sesuatu dan lain sebagainya. Sehingga oke, notabene mereka terlihat seperti lebih kreatif dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, apakah seperti itu betul adanya ketika kita ngomongin anak-anak lebih kreatif? Nggak hanya dari sisi kayak, oh masalah pertimbangan atau enggak. Tapi masalah perkembangan otak mereka yang di fase kreatif gitu ya. Karena memang anak-anak kan lagi fresh-freshnya. Kalau orang tua kayaknya suruh dipikir kreatif, aduh mikirin dulu nih ya nanti buat beli beras, buat beli sayur, buat beli baju dan lain sebagainya ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Anak adalah peniru yang handal, mereka adalah good imitator. Nah, mereka ini pernah saya lihat sendiri di lingkungan saya. Jadi ada orang tua yang sorry itu saya sering ngomong agak kasar ke anak-anaknya ketika marahin gitu ya. Dan sayangnya adalah anak meniru. Jadi hal yang tidak baik itu dilakukan oleh orang tuanya dan akhirnya ditiru oleh si anak. Nah, kalau kepikiran kayak oh kalau anak adalah peniru yang handal gitu ya. Sehingga ketika yang buruk pun ditiru, kenapa kita sebagai orang tua pasti inginnya anaknya baik dong. Ya, makanya kita harus memberikan hal-hal, mencontohkan hal-hal yang baik supaya anak juga menjadi baik juga. Karena bagaimanapun sedikit banyak mereka akan terbentuk di lingkungan terkecil yaitu keluarga dan pasti secara langsung dari apa yang dilakukan dan diucapkan oleh orang tua mereka. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar anak dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar anak. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada RR Vinandita Utari, MPSI Psikolog, CTC CGA, Psikolog dari Primadita Consulting. Assalamualaikum Mbak Vina, apa kabar? Waalaikumsalam Mas, Alhamdulillah sehat. Puasa Mbak? Alhamdulillah puasa. Semoga lancar ya Mbak ya. Amin. Oke, Mbak hari ini kita mau bahas seputar pola asuh anak dengan Down Syndrome. Karena kebetulan hari ini adalah hari Down Syndrome sedunia. Tapi sebelum bahas itu kita bahas lebih dulu mitos fakta seputar anak. Yang pertama adalah, ini ngomongin pendapat anak nih Mbak. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh bingung. Harus dengerin atau enggak. Di satu sisi kita orang tua pasti ada ngerasa ya estimnya lebih tinggi ya. Karena udah melalui A sampai Z kehidupan. Anak-anak kan belum ini itu orang tua tuh pasti lebih paham. Meskipun sekarang kayaknya anak-anak itu lumayan lebih kritis dibandingkan dengan zaman-zaman kita dulu gitu. Nah, penting nggak sih untuk ngedengerin pendapat si anak gitu? Ya, itu adalah fakta bahwa memang penting untuk mendengarkan pendapat anak. Karena memang sama nih seperti kita juga orang dewasa. Kalau kita punya pendapat, itu udah pasti kita kan maunya didengarkan. Kita maunya juga dihargai. Nah, memang ketika anak-anak sedang berbicara, apalagi dia pakai bilang, Bunda aku mau ngobrol, Bunda aku mau cerita. Nah, itu luangkanlah waktu sehingga anak itu akan merasa bahwa oh saya tuh dihargai, saya ini didengar dan saya berarti. Nah, sesungguhnya buat seorang anak itu dia merasa dihargai, dia merasa didengar, itu adalah ketika kita bisa memberikan kenyamanan, keamanan, dan juga rasa percaya. Ya, kita menumbuhkan rasa percaya kepada anak sehingga di kemudian hari dia akan cerita lagi sama kita dan dia tidak akan mencari sumber yang lain yang untuk dia tempat cerita atau sumber yang untuk mencari kepercayaan buat dia sehingga dia akan cari orang tuanya ketika dia ada masalah. Oke, dengerin itu sebenarnya kan mungkin ada beberapa hal nih Mbak. Mereka
Bunda aku mau ngomong dong, ayah aku mau ngomong gitu ya. Mungkin ada dua hal yang disampaikan. Mereka ingin cerita sesuatu atau mereka ingin mengemukakan ide gitu. Itu kan mungkin ada dua hal yang berbeda gitu ya. Cerita kayak, oh tadi di sekolah gini bun, tadi di sekolah gini ayah. Atau bun boleh nggak kalau aku begini, bun kalau begitu. Kalau cerita sih oke, orang tua bisa menanggapi. Tapi kalau kayak pendapat, ide, kayak aku kayaknya harus gini deh. Dan kita sebagai orang tua ngerasa kayak, itu kayaknya nggak bener. Ngomongnya gimana Mbak supaya maksudnya mereka juga next time kalau mereka pengen ngomong lagi mereka nggak takut dijudge salah gitu. Oke, jadi kadang-kadang anak-anak kan suka punya pendapatnya sendiri nih, Betul. gitu ya. Kayak misalnya mau pakai pesta, oh bagusnya pakai warna yang putih, tapi anaknya bilang enggak, aku maunya orange misalnya gitu ya. Jadi punya pendapatnya. Nah kalau seperti itu biasanya bukalah ruang diskusi antara orang tua dan anak, sehingga anak akan merasa bahwa oh pendapatku dipercaya, pendapatku dihargai, tapi ternyata bunda juga punya pendapat lain loh gitu. Nah di saat kita sebagai orang tua memberikan pendapat, memang ada baiknya kita juga memberikan alasannya, sehingga anak jadi tahu, oh kenapa sih aku nggak boleh pilih yang orange, kenapa sih aku harus pakai yang putih. Oh ternyata di pesta itu ada dress code-nya pakai putih. Jadi ada alasan tertentu yang memang itu masuk akal, sehingga anak tidak merasa bahwa kayak merasa terpaksa harus menuruti keinginan orang tua. Tapi disitulah ada seninya, di mana kita harus tarik ulur kepada anak, kita harus diskusi, dan kita membuka ruang diskusi itu kepada anak. Seru banget ya kalau ada keluarga yang bisa diskusi kayak gitu ya. Sekarang kan kayak, udah bunda bilang gini, harus gini. Gitu ya. Ini banyak yang harus belajar. Oke Mbak, kita lanjut yang kedua. Punya teman hayalan. Nah ini kayak sering banget kita nemuin anak-anak ngobrol entah sama siapa atau sama apa gitu. Itu normal nggak sih di anak-anak? Ya, itu normal dan memang faktanya demikian ya. Banyak anak memang yang punya teman hayalan dan itu memang normal ya. Dalam arti ketika dia memang sedang usia tumbuh kembangnya nih sekitar 2-3 tahun ya, 3 tahun ke bawah. Kemudian itu lagi banyak-banyaknya kata. Produksi katanya tuh lagi banyak sekali, berkembang pesat sejak usia 18 bulan. Ya, kemudian ketika dia sudah tahu banyak-banyak berkata, kemudian dia akan mengeksplorasi lingkungan. Nah, mulai saat itulah dia mulai punya teman hayalan, mulai bisa bercerita. Kemudian juga jangan heran bagi para bunda mungkin juga yang di rumah nih, kalau tiba-tiba anaknya lari ke pojokan, tiba-tiba kayak ngomong sama seseorang, terus kayak bisik-bisik, terus bundanya tanya, kamu ngomong sama siapa? Enggak, ada teman aku. Nah, itu jangan langsung dimarahin kalau seperti itu gitu ya. Mungkin bunda kaget loh kok anaknya lari gitu ya, atau ketawa sendiri. Nah itu jangan langsung dimarahin tapi gali. Kamu ngomong sama siapa dek tadi dek? Kok kayaknya seru banget, boleh nggak bunda ikutan? Teman kamu laki apa perempuan gitu ya. Jadi kita juga bisa tahu, oh dia lagi menghayalkan sesuatu, oh dia lagi menghayalkan menjadi seorang Batman atau menghayal menjadi seorang peri misalnya gitu ya. Biasanya anak-anak kan suka dandan-dandan pakai aksesoris dan sebagainya sambil dia ngomong-ngomong entah dengan boneka dijejer-jejer, boneka diajak berbicara atau dengan benda yang diajak seolah-olah lagi berkomunikasi gitu ya, kayak ngomong sendiri. Tapi ada juga rambu-rambunya nih Mas, ketika memang itu sudah sering berlarut-larut bahkan udah di atas 5 tahun nih, kok masih suka ngomong sendiri. Nah ini lebih baik diperiksakan ke profesional. Karena ada anak-anak dengan karakteristik tertentu itu bisa jadi memang punya kekuatan atau ciri khas tertentu. Salah satu contohnya misalkan anak dengan indigo, ada salah satu cirinya yang seperti itu juga, walaupun tidak semua demikian. Oke. Jadi orang tua jangan parno dulu ya. Aduh anak saya kok ngomong sendiri gitu ya. Pasti ada sesuatu ini, ada makhluk-makhluk lain di sini. Gitu. Pasti pikirannya kayak gitu Mbak. Oke kita lanjut yang ketiga. Nah nangis ini jadi senjata nih. Pingin itu nggak diturutin sama orang tua, nangis. Orang tua akhirnya luluh lantah hatinya, ya udah beliin. Senjata nih, betul nggak gitu? Betul ya, nangis. Memang jadi alat nih buat anak, dan memang juga jadi orang tua harus peka juga bahwa nangisnya nangis apa dulu gitu ya. Karena nangis itu kan adalah warna emosi yang dimiliki oleh seorang anak ketika dia merasa nggak nyaman. Ketika dia merasa tidak nyaman, maka yang dilakukan adalah menangis ya. Mungkin juga karena perbendahara katanya juga belum banyak, sehingga dia belum bisa mengungkapkan ketidaknyamanannya. Mungkin kalau kita bisa bilang aku pusing, aku capek, aku lagi mau istirahat gitu ya. Tapi mungkin untuk anak-anak, apalagi dia juga baru belajar berbicara, biasanya yang dia keluarkan adalah ekspresinya nangis. Kalau dia memang merasa tidak nyaman. Tapi orang tua harus peka juga, nangisnya ini ternyata ada jenisnya nih Mas.
gitu ya. Jenis-jenis nangis kita harus belajar ya? ternyata ya. Boleh tahu, Mbak? Misalkan jenis nangis ngantuk gitu kan, gitu pendek-pendek gitu, atau jenis nangis yang dia mungkin haus ya, misalnya dia sampai mungkin mengeluarkan air matanya, atau sampai misalnya garuk-garuk sesuatu, misalnya kehausan. Jadi orang tua harus peka, ini anak saya nangis dia ngantuk, dia rewel, dia seeking attention aja, cuma minta perhatian orang tuanya, atau nangis yang merengek-rengek supaya kita beliin barang gitu. Kan kelihatan ya. Kalau misalnya diajak pergi atau di depan etalase, kemudian dia ngedeprok gitu duduk, terus matanya ambil lihat barang sambil nangis gitu kan ya, drama gitu kan misalnya nangis. Nah itu kita bisa tahu, oh ini pasti minta sesuatu nih gitu. Jadi orang tua juga harus peka nangisnya nangis apa, sehingga kita tidak serta-merta misalnya marahin misalnya ya, atau justru sebaliknya kita menuruti kemauannya, ya udah deh biar cepet ngambil jalan pintas, biar cepet udah turutin aja daripada nanti dia nangis gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus jeli tipe nangisnya, jenis nangisnya nangis apa. Yang kedua adalah ketika dia nangis itu dipastikan dia tidak menyerang orang lain ataupun menyerang dirinya sendiri. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah dipastikan tidak lebih dari 20 menit. Karena ketika dia sudah nangis lebih dari 20 menit itu bisa jadi temper tantrum nantinya. Jadi orang tua banyak tasnya ya, gitu ya. Sampai harus ngerti ini jenis-jenis perbedaan nangis si anak ya. Aduh, keren-keren. Oke, Mbak, kita lanjut yang keempat. Anak-anak katanya lebih kreatif dari orang dewasa. Orang dewasa banyak pertimbangan, kalau anak-anak just go aja gitu. Gimana tuh, Mbak? Bisa iya, bisa tidak, bisa mitos, bisa fakta gitu ya. Karena kenapa begitu? Karena memang usia kreativitas itu di anak-anak berkembang begitu pesat. Namun ada suatu kondisi di mana anak-anak tidak diberikan stimulus. Di saat dia lagi mau kreatif-kreatifnya, dia minta kertas, minta krayon, tidak difasilitasi. Misalkan ya, mau menggambar tidak ada fasilitasnya, tidak ada pensilnya. Kemudian sering-sering dilarang sehingga kreativitasnya tidak berkembang sebagaimana mestinya. Gitu. Itu untuk kasus di anak-anak. Namun ada juga di kasus di orang dewasa yang memang dia bisa kreatif gitu ya, kreativitasnya meningkat terutama ketika dia mendapatkan stimulus-stimulus atau dia mendapatkan tantangan gitu ya, tantangan tertentu untuk membuat suatu karya. Dan biasanya itu akan meningkatkan kreativitas untuk orang dewasa. Sehingga kalau kita mau melihat sebetulnya pada anak-anak itu dia punya jiwa-jiwa kreatif tuh ada. Hanya tinggal bagaimana lingkungan ini memberikan stimulus yang sesuai dengan usianya, yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan yang sesuai dengan apa sih yang lagi sedang terjadi saat ini. Misalkan saat ini lagi booming-boomingnya nih bikin rumah-rumahan yang dari rangkaian kertas ya. Coba berikan stimulus itu, atau misalnya sekarang lagi booming nih misalnya tentang doodle gitu ya, menggambar mewarnai. Coba diberikan difasilitasi itu sehingga kita bisa tahu bahwa anak saya dia cukup kreatif di art, atau anak saya dia cukup kreatif di musik karena dia dengar orang main musik tahu-tahu dia bisa pakai panci tek loh kok bisa dapat ya nadanya gitu. Sehingga kreativitas itu tidak melulu harus barang yang mewah, harus fasilitas yang luks gitu ya, tapi bisa dari sesuatu yang sederhana yang bisa didapatkan di rumah. Nah itu dia ya, jadi orang tua juga harus paham tentang kreativitas si anak. Oke, yang terakhir nih Mbak, peniru yang handal. Anak-anak itu bisa menirukan even hal-hal yang kecil, detail yang orang tua udah lupa tapi ternyata udah pernah dilakukan dan anak ingat. Agak serem ya kalau akhirnya orang tua sering melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Gimana tuh Mbak? Ya, memang anak itu adalah observer yang handal. Dia juga mampu mendengarkan, menyimak, walaupun kelihatannya cuek lagi main-main ya. Mungkin nggak ngeliatin, tapi sebenarnya dia merekam apa yang percakapan kedua orang tuanya, dan dia juga melihat. Nah, memang orang tua itu harus jadi role model yang baik bagi anaknya. Sehingga apa yang orang tua lakukan, interaksi sosialnya, relasi ayah dengan ibunya seperti apa, dia akan belajar. Oh, ayah saya ternyata orang yang hangat kepada ibu saya. Oh, ibu saya orang yang begitu melayani ayah saya. Jadi akan melihat itu, kemudian dia akan merekam dan dibawa ke masa dewasanya dia. Bahwa dia bisa belajar bahwa seperti inilah memperlakukan orang dengan baik. Orang tuh harus disayang, dihormati gitu ya. Tidak melakukan orang dengan kasar. Jadi itu akan terbawa dari masa dia kecil, apa yang dia observasi, dia lihat, dia dengar, sampai dengan dia dewasa, dan bagaimana cara dia berinteraksi sosial di kemudian hari pada lingkungannya ketika dia dewasa kelak. Wow, orang tua harus benar-benar jaga ya, jaga ucapan, jaga perilaku, tindakan dan lain sebagainya, karena bisa saja anak meniru hal-hal yang tidak kita ingin
anak-anak tiru tapi akhirnya ditiru gara-gara kita sendiri yang melakukan. Oke, thank you Mbak Vina, ini sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi gimana cara pola asuh anak dengan Down syndrome di segmen selanjutnya ya Mbak ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini pola asuh anak Down syndrome dalam rangka memperingati Hari Anak Down Syndrome sedunia hari ini. Kalau Anda punya pertanyaan boleh di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Mbak RR Vinandita Utari, MPSI Psikolog, CTCCGA, Psikolog dari Primadita Consulting. Oke, Mbak, Down Syndrome. Selama ini kita mungkin sering mendengar istilah ini, cuman kita nggak ngerti. Pokoknya ini ABK, anak berkebutuhan khusus aja gitu. Karena sebenarnya Down Syndrome ini sendiri kondisinya seperti apa sih Mbak? Iya, jadi sebelumnya saya mau ngucapin dulu nih selamat Hari Down Syndrome ya Mas ya. Jadi Down Syndrome sendiri itu adalah anak dengan karakteristik tertentu yang memang sudah terlihat dari fisik. Dan kalau kita lihat dari awal mula sejarahnya, Down Syndrome itu ditemukan oleh seorang dokter asal Inggris yang bernama John Langdon Down. Makanya namanya Down Syndrome. Karena penemunya adalah dokter John Langdon Down itu tadi pada tahun 1866. Nah, beliau menemukan sekelompok anak-anak yang mencirikan mongoloid gitu ya. Jadi pada saat itu cirinya itu sama semua terlihat. Kemudian dilakukanlah penelitian terhadap sekelompok anak-anak ini. Dan memang dari hasil penelitian tersebut karakteristik ini sama. Anak-anak Down syndrome yang satu dengan yang satunya dengan yang lainnya itu sama. Yaitu kurang lebih mereka memiliki muka yang datar ya, artinya dari dahinya, kemudian dari struktur hidungnya gitu ya. Kemudian juga dari telinganya kecil, kepalanya cenderung lebih kecil daripada anak pada umumnya. Kemudian jari-jari tangan itu juga pendek-pendek dan gemuk-gemuk. Dan memang ada celah di bibirnya ya, di lidahnya itu bentuknya seperti ada garis-garisnya seperti pecah-pecah. Dan itu memang karakteristiknya sama dengan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kemudian dari anak-anak Down syndrome ini juga memperlihatkan kemampuan mental yang memang di bawah anak-anak pada usianya, pada anak seusianya ya, pada anak-anak pada umumnya gitu ya. Kemudian juga dari kemampuan sosialisasinya. Kemampuan sosialisasi mereka ini sama seperti anak pada umumnya, di mana mereka bisa berbicara dan mereka juga bisa melakukan interaksi sosial dan bahkan mereka bisa lebih ramah daripada anak-anak pada umumnya. Wow, oke, memang kondisinya seperti itu ya anak-anak Down syndrome. Tapi sebenarnya gini, Mbak Vina, sebelum kita lanjut, ini mungkin banyak orang yang agak susah ngebedain ini ya, mana Down syndrome, mana autis gitu. Ini sebenarnya beda sama atau gimana sih Mbak sebenarnya? Iya, yang paling kelihatan gitu ya. Jadi pertanyaan beda atau sama, ini beda. Nah, beda ya? Iya. Ini banyak yang clear, soalnya bilangnya kayaknya sama deh kayaknya. Gitu. Ini adalah dua hal yang berbeda, dua gangguan perkembangan yang berbeda. Kalau dari anak Down syndrome, dari fisiknya udah kelihatan. Gitu. Kita udah lihat tahu oh ini anak Down syndrome karena tadi ya cirinya dari model mukanya itu sudah terlihat, dari postur tubuhnya itu sudah terlihat. Tapi anak dengan autisme itu tidak tampak dari ciri fisik. Ciri fisiknya mereka itu biasa-biasa saja, sama seperti anak pada umumnya. Kayak muka dan lain appearance-nya sama dengan sama. Jadi kalau kita bicara pertama kali ini bicara fisik itu udah pasti beda. Ya, anak Down syndrome dengan anak dengan autisme. Anak Down syndrome punya ciri khas tertentu yang tadi sudah saya sebutkan, dan anak dengan autisme itu fisiknya itu biasa-biasa saja, artinya tidak ada ciri tertentu ataukah jari-jarinya dan segala macam. Kemudian yang kedua dari gangguan perkembangannya. Kalau anak dengan autisme itu terjadi gangguan perkembangan yang bersifat kontinum yang ada di otak. Jadi sifatnya neurologis ya, bersifat kontinum. Kenapa artinya kontinum? Itu menetap dan ada sepanjang usianya dia karena gangguan perkembangan neurologis. Namun kalau Down syndrome ini adalah gangguan perkembangan yang terjadi di masa embrio ketika pembelahan sel terjadi.
Nah, orang atau anak-anak pada umumnya itu memiliki 46 kromosom. Kemudian anak dengan Down syndrome mereka ada kelebihan, ada mutasi kromosom di sana di kromosom 21. Itulah yang menyebabkan ketika lahir itu berbeda secara fisik daripada anak dengan anak lainnya. Yang berikutnya lagi, kalau untuk anak dengan autisme biasanya mereka mengenai sosialisasi, mereka menarik diri nih dari lingkungan sosial. Asik main sendiri, asik dengan dunianya sendiri, kemudian abai dengan lingkungan, misalkan dipanggil tidak menoleh gitu kan ya, kemudian juga cenderung memang kurang interaksi sosialnya dengan orang lain. Namun anak dengan Down syndrome justru sebaliknya, anak dengan Down syndrome itu sama seperti anak pada umumnya, kalau mengenai interaksi sosial, mereka bisa menyapa, bisa ngobrol, mereka bisa lebih ramah, sosialisasi gitu ya, dan mereka suka berteman pada dasarnya. Namun dengan catatan itu kalau memang tunggal, artinya dia hanya Down syndrome saja. Tapi ada beberapa kasus nih Mas yang saya temukan gitu ya. Ternyata ada yang komorbid. Aduh. Ya, jadi komorbid itu adalah dia Down syndrome dengan penyerta autisme. Gitu. Jadi dari fisiknya Down syndrome, kemudian dari pemeriksaannya juga hasilnya semuanya Down syndrome, tapi memang ada ciri autismenya. Nah, itulah yang dibilang dengan komorbid ya, artinya dia ada penyertanya gitu. Sehingga kita juga harus jeli nih saat kita melihat anak, saat kita melakukan assessment, kita juga harus jeli ini apakah dia Down syndrome saja tunggal, apakah dia Down syndrome yang disertai dengan ADHD atau Down syndrome yang disertai dengan autisme. Wow, jadi double-double gitu ya Mbak ya, kasihan banget. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin kenapa akhirnya anak ini bisa mengalami Down syndrome, entah Down syndrome tunggal atau dia dengan komorbid, dengan autisme, ADHD dan lain sebagainya, ini apa yang menyebabkan sehingga akhirnya kromosom 21 tadi itu ada terjadi gangguan dari situ sehingga akhirnya berujung pada anak menjadi Down syndrome. Apakah karena faktor genetik gitu ya, atau dari faktor orang tua atau apalah gitu selama kehamilan sehingga akhirnya anak berakhir pada Down syndrome, atau apa faktor risikonya apa aja sih Mbak? Iya, jadi multifaktor jawabannya ya. Yang pertama itu adalah kehamilan berusia resiko. Berusia resiko artinya adalah ibu-ibu yang mengandung gitu ya, atau hamil itu di atas usia 35 tahun. Itu, tapi jangan khawatir, tidak semua demikian, hanya berdasarkan penelitiannya begitu. Gitu. Berdasarkan penelitiannya seperti itu. Jadi yang disebut kehamilan beresiko itu adalah kehamilan di atas 35 tahun ya. Kemudian ada faktor lingkungan, paparan lingkungan, kemudian ada faktor dari asupan makanan secara biologis, kemudian juga ada dari faktor gizinya juga. Namun hanya sekitar 20% yang disebut mutasi dari orang tuanya itu hanya sekitar 20%. Kalau selebihnya itu adalah memang karena kegagalan di kromosom 21 tersebut yang disebabkan tadi jawabannya adalah dia multifaktor dan kehamilan beresiko. Entah itu memang karena paparan lingkungan, karena mungkin asap lingkungan, rokok, termasuk juga obat-obatan, bahkan juga obat terlarang dan sebagainya, termasuk juga alkohol di dalamnya. Jadi memang sangat penting sekali kita menjaga kesehatan sebelum kehamilan, bukan saat hamil baru oh ya pola hidup sehat nih gitu ya, tapi jauh sebelum itu kita sudah mulai gaya hidup sehat diutamakan. Nah itu dia ya, harus ditekankan ya, gaya hidup sehat. Oke Mbak, nanti kita lanjut lagi ya, apa yang harus dilakukan ketika anak ini sudah didiagnosis oh ini anak Down syndrome. Ini kan pasti banyak PR orang tua yang harus gimana karena katanya treatmentnya harus beda sama anak pada umumnya. Nanti kita bahas ya Mbak ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat ini, kita masih membahas tema kita hari ini pola asuh anak dengan Down syndrome. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Mbak RR Finandita Utari, MPSI Psikolog, Siti CCGA Psikolog dari Primadita Consulting. Oke, Mbak, sekarang gini, kalau kita ngomongin tingkah laku si anak ini sendiri, itu sedikit banyak pasti orang ngeliatnya pasti beda ya dengan anak-anak seumurannya gitu. Kalau anak-anak seumuran lainnya kan mungkin mereka
mau ngerti nih Mbak, mau mengonsepkan segala sesuatu baik perbuatan maupun ucapan, aku mau gini, aku mau gitu. Nah kalau anak-anak Down syndrome ini tingkah lakunya bisa sama aja kayak anak-anak atau berbeda? Kan kalau tadi dikaitkan dengan autisme, mereka beda ya. Autisme they have their own world gitu. Mereka punya dunia mereka sendiri. Kalau Down syndrome gimana Mbak? Ya, secara interaksi sosial sama seperti anak pada umumnya ya. Bahkan mereka senang bersosialisasi, mereka ada perasaan ingin bermain, mereka bisa join attention dibandingkan anak dengan autisme rata-rata kurang kemampuan join attentionnya. Nah, kalau anak dengan Down syndrome biasanya mereka mau bermain bersama dengan teman-temannya. Hanya saja memang yang menjadi perbedaan adalah di kemampuan kognitifnya, di mana anak dengan Down syndrome pada umumnya itu memiliki taraf inteligensi di bawah rata-rata dari tingkat yang sedang sampai ringan, sedang sampai dengan yang parah gitu ya. Parah artinya adalah harus dengan bantuan atau penanganan khusus. Nah, sehingga ketika dia berinteraksi sosial dengan teman-temannya, mungkin bermainnya bisa, tapi ketika sudah bermain yang taktis nih, yang perlu strategi, permainan yang perlu mikir gitu ya. Nah, di situ mungkin dia bisa jadi ketinggalan dengan teman-teman yang lainnya gitu. Tapi kalau konsep bermainnya ya betul, dia bisa bermain bersama-sama. Kemudian dari perilakunya sendiri, kalau kita bicara soal perilaku, memang anak dengan Down syndrome ini punya perilaku yang unik gitu ya. Mereka kadang-kadang punya keinginan tertentu atau memiliki kemauan tertentu yang itu misalnya kemauannya kuat gitu ya. Tapi bukan rigid, berbeda dengan autisme. Autisme mau sesuatu rigid, kaku. Kalau A, B, B gitu ya. Kalau pergi ke sana ya ke sana gitu misalkan ya. Nah, kalau anak dengan Down syndrome misalnya dia suka dengan barang tertentu ya, dia mau mainnya dengan itu saja, bisa seperti itu. Tapi juga dia bisa sharing sama temennya. Kalau temennya ada mau berbagi, mau pinjam itu boleh. Dan yang berikutnya adalah dari segi perilaku yang berkaitan dengan masalah biologisnya. Ya, kalau masalah biologisnya anak dengan Down syndrome itu memiliki kemampuan ya, atau perasaan biologis yang berlebih dibanding anak seusianya. Jadi contohnya nih misalnya sama-sama 9 tahun. Anak tipikal gitu ya, anak-anak yang reguler, anak-anak pada umumnya dengan anak dengan Down syndrome sama-sama usia 9 tahun. Namun pada anak dengan Down syndrome biasanya memiliki kemampuan atau dorongan biologis yang berlebih sehingga dia bisa menyatakan misalnya suka sama gurunya, misalkan dia menyatakan ketertarikan sama orang lain yang mungkin menurut kita, oh anak 9 tahun pada umumnya belum begitu loh, mereka belum paham misalnya perasaan suka dengan lawan jenis. Dan anak dengan Down syndrome pada beberapa kasus memang ada yang memiliki dorongan biologis yang berlebih. Oh, berarti itu maksudnya hal yang wajar di anak Down syndrome pada umumnya atau bisa jadi case by case tuh kondisinya gitu Mbak? Ya, pada umumnya demikian memang ya, ada dorongan biologis yang berlebih sehingga orang tua perlu masukkan nih ke dalam pendidikan sex education. Yang namanya pendidikan sex education kan tidak harus selalu diperoleh dari sekolah ya Mas ya. Betul. Kita bisa mengajarkan dari rumah, dari hal-hal sederhana. Kenapa begitu? Karena biasanya mereka apalagi masih usia yang kanak-kanak, mereka tidak tahu nih do and don'ts-nya, boleh dan tidak boleh. Contoh kecil aja misalnya, keluar kamar mandi deh gitu ya. Kamu keluar kamar mandi sudah berpakaian ya atau sudah pakai handuk. Nah, ini kadang-kadang belum handukan lari. Ya, selesai mandi lari keluar gitu. Nah, itu kan dari hal kecil itu mereka harus belajar bahwa oh, itu organ tubuhmu harus kamu tutupi, keluar kamar mandi harus dengan berpakaian misalkan. Dari situ nanti orang tua bisa mengajarkan nih bahwa kalau ketertarikan misalnya oh, kalau guru mungkin kamu misalnya dia bilang oh aku tertarik sama guruku, aku misalnya suka sama guruku, oh mungkin kamu sayang kali ya, sayang karena memang perhatian. Jadi orang tualah yang harus meluruskan apa yang dipikirkan oleh anak bahwa sebetulnya yang dalam taraf wajar suka itu lebih kepada simpatik kepada gurunya kah, misalnya kasusnya ini murid yang suka sama gurunya gitu ya, ataukah memang sekedar dia kagum. Kadang-kadang kan anak-anak itu bingung ya, apalagi misalnya anak dengan Down syndrome, dia membedakan antara aku suka yang memang ada dorongan biologis memang karena aku naksir, aku suka, atau memang aku sekedar kagum tapi aku tidak bisa menyatakan sehingga aku sebutnya aku suka sama Pak Guru atau aku suka sama Bu Guru misalnya. Jadi orang tua lah yang harus memang memberikan sex education itu mulai dari rumah. Oh, oke. Ini bagus banget ya. Karena mungkin banyak orang tua nggak paham dengan itu. Tapi pertanyaan kemudian Mbak, saya jadi kepikiran tuh. Bisa nggak sih hidup mandiri anak ini gitu? Karena kan kita ngomongin tidak hanya mereka jadi anak-anak ya, tapi kan mereka akan bertumbuh jadi remaja dan dewasa kalau Tuhan kasih umur panjang gitu. Mereka bisa hidup mandiri kah?
Ya, terkait dengan hidup mandiri ini bisa dan sangat memungkinkan apabila diberikan pelatihan-pelatihan. Oleh sebab itu, anak dengan Down syndrome pada umumnya, kalau kita bicara soal sekolah ya, masuknya itu adalah di SLBC, sekolah luar biasa bagian C ya, atau untuk kelas untuk anak tunagrahita. Nah, kenapa begitu? Karena anak dengan Down syndrome itu sudah pasti dia mengalami retardasi mental. Tapi atau MR ya, retardasi mental. Tapi kalau anak dengan retardasi mental belum tentu dia Down syndrome gitu. Oke. Jadi anak Down syndrome sudah pasti MR, mental retarded atau retardasi mental. Tapi anak MR itu belum tentu Down syndrome gitu. Dan sekolahnya di mana? Ketika kita bicara soal education ya, masuknya kalau di sekolah luar biasa itu masuknya bagian SLBC. Dan biasanya di sekolah itu mereka diajarkan practical skill Mas yang untuk bekal masa depan. Kan kita mengharapkan bahwa anak dengan Down syndrome ini pada akhirnya mereka bisa hidup mandiri, minimal self help deh, misalnya menolong diri sendiri gitu ya. Belajar cuci baju, belajar menyetrika, belajar membuat teh, menyelai roti, dan itu didapatkan dari mana? Ketika mereka usia SMP, SMA di sekolah berkebutuhan khusus yang memang khusus untuk anak-anak grup yang SLBC ini atau sekolah khusus anak Down syndrome, mereka diberikan pelatihan-pelatihan. Bahkan ada beberapa sekolah, setahu saya ada yang sudah melakukan work training, pelatihan kerja bagi anak-anak dengan Down syndrome di mana mereka memang bisa bekerja, diharapkan bisa bekerja di kemudian hari, tapi konsep kerjanya ini tidak selalu harus kerja ikut orang nih Mas, tapi bisa juga dia kerja sendiri. Contohnya misalkan mungkin buka usaha catering, dia suka masak, masuklah ke dalam kelas cooking class. Atau dia suka utak-atik barang, masuklah ke dalam kelas perbengkelan. Atau kelas batik, membatik, atau kelas angklung, dan mereka juga biasanya suka bermain alat musik. Oleh sebab itu memang ketika kita bicara bekal nih untuk masa depan hidup mandiri, apa sih untuk anak Down syndrome? Bagusnya memang pendidikan skill sih, lebih yang practical skill ya. Jadi bukan academic skill. Kenapa gitu? Karena tadi saya sampaikan bahwa kalau academic skill mereka taraf inteligensinya itu di bawah rata-rata. Tingkatnya mulai dari ringan, sedang, bahkan berat. Sehingga memang yang harus kita push, yang harus kita dorong itu adalah ke arah practical skill, di mana mereka bisa melakukan secara langsung. Betul, bekal buat masa depannya mereka gitu ya Mbak ya. Oke Mbak, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, aku bacakan ini dari Bu Arum. Lumayan panjang nih Mbak. Oke Mbak, saya punya 2 anak nih. Anak pertama saya usia 10 tahun dan mengalami Down syndrome. Oke, sedangkan adiknya enggak sih, usianya 6 tahun. Mereka berdua tuh sering banget bertengkar nih Mbak. Dan anak pertama saya tuh suka nangis karena dijailin sama adiknya. Saya udah pernah negur adiknya, tapi dia justru malah dan bilang saya lebih sayang sama kakaknya. Bingung nih ya. Gimana ya Mbak, biar kedua anak saya itu nggak kayak gitu, akur terus gitu. Makasih Mbak Vina. Oke, dari Bu Arum. Nah, tapi ini nggak ngerti cewek apa cowok ya anaknya. Intinya saat anak pertama Down syndrome usia 10, adiknya enggak, usia 6. Sering berantem Mbak. Kayaknya ini banyak banget nih orang tua mengalami ini. Gimana tuh Mbak? Iya, menarik ya Mas ya, dimana kita ada 2 anak tapi berbeda dan kita harus bisa treatmentnya gimana nih gitu ya. Dan memang menjadi serba salah tanda kutip, artinya ketika kita harus membela, bukan bela sih, maksudnya memberikan penjelasan, yang satu merasa diabaikan perasaannya. Nah dalam kondisi ini memang sebaiknya Ibu Arum itu melibatkan keduanya nih, melibatkan adiknya juga. Misalkan kakaknya nangis, terus kita bisa ajak adiknya, tuh Dek, kenapa ya kakak nangis, tapi bukan dengan nada memojokkan atau menjatuhkan si adiknya, sehingga dia merasa oh kalau dimarahin berarti kan saya merasanya menjadi seorang yang salah gitu ya. Tapi kita kasih lihat kondisinya, kakak nangis kenapa ya Dek, kira-kira kenapa ya gitu. Jadi anak itu akan merasa bahwa oh iya tadi aku jailin kakak Bunda atau apa dan segala macam. Dari situ baru kita mulai masuk ke nasihat-nasihat bahwa oh tidak boleh menjail kakak atau oh harus berperilaku baik terhadap kakak, sehingga anak akan bisa lebih menerima dan akan lebih mengerti hubungan sebab akibat. Nah yang membuat anak itu biasanya merasa dia terpojokkan, dia merasa perlakuan tidak adil bagi kedua orang tuanya ya terhadap dia sendiri, karena dia merasa bahwa belum-belum statementnya udah disalahin.
tanpa digali kenapa. Jadi bagi parents yang mungkin punya anak umurnya berdekatan ataupun berjauhan yang saling suka berantem, biasanya itu gali dulu deh dari keduanya. Kenapa ini terjadi, kemudian diajak bicara, lalu dikasih lihat hubungan sebab akibat. Oh ya, tadi mainan adik diganggu kakak, atau sebaliknya ya, kakak punya mainan direbut adik, jadi kakaknya marah atau nangis, sehingga anak lebih paham sebetulnya dari apa yang aku lakukan itu mengakibatkan hal yang negatif tadi terjadi. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Arum ya. Memang agak kompleks ya menghadapi anak-anak. Di satu sisi memang ini anak-anak, di sisi kedua beda nih kondisinya gitu ya. Jadi ini mungkin PR yang lumayan berat bagi Bu Arum, tapi insya Allah bisa menghadapinya. Terima kasih Bu Arum sudah menghubungi kami. Oke Mbak, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini pola asuh anak Down Syndrome. Kita masih bersama dengan Mbak RR Vinanita Utari, MPSC Psikolog, CTC CGA, Psikolog dari Primadita Consulting. Oke Mbak, sekarang gini, kalau ada orang tua dengan Down Syndrome, mungkin selama ini ya tidak mudah ya Mbak ya untuk menjadi orang tua dengan anak Down Syndrome. Ada yang bisa acceptance-nya, ada yang ya denial-nya juga lama banget untuk acceptance-nya masih belum masuk situ juga. Dan akhirnya kalau udah oke, saya menerima bahwa Tuhan kasih spesial anak ini ke saya gitu ya, anak dengan Down Syndrome. Nah sebenarnya ketika udah oke di tahap penerimaan itu, ada nggak sih selain dari support dari orang tua, pasti ya support system dari orang tua, adakah mungkin terapi-terapi khusus? Kalau tadi kan di sekolah ada keterampilan life skill untuk yang hidup praktisnya gitu ya, tapi ada nggak terapi-terapi yang mungkin bisa dilakukan supaya perkembangan si anak dengan Down Syndrome ini lebih baik bertahap gitu Mbak? Jadi selain tadi ya dari pola asuh ada orang tuanya juga, ada support sistemnya, apakah di anak itu dengan pengasuh, kalau misalkan kasusnya kedua orang tua bekerja, tetapi juga ada sekolah khusus. Nah selain sekolah khusus memang baiknya juga diberikan terapi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Apabila anak tersebut, anak Down Syndrome ini misalnya dia ada gangguan di perilakunya, ada masalah di perilakunya, ada masalah kedisiplinannya, kemudian ada masalah di perilaku lainnya, maka masukkanlah ke dalam kelas terapi perilaku. Kemudian apabila anak dengan Down Syndrome ini disertai dengan speech delay, ya seandainya dia ada gangguan perkembangan berbahasanya, maka masuklah ke dalam terapi wicara. Dan yang berikutnya adalah ketika anak ini misalkan ada gangguan sensornya ya, ada gangguan sensorinya, sensor motornya, maka masuklah ke terapi SIOT ya, sensori integrasi atau okupasi terapi, di mana atensi konsentrasinya bisa dilatih dan kemudian hari bisa menjadi lebih baik. Contoh kasusnya adalah ketika mereka merasa kesulitan untuk fokus di dalam mata pelajaran atau untuk fokus dalam mempelajari hal tertentu ya. Contohnya untuk mengamati, untuk mendengarkan guru, untuk menulis, di mana itu semua kan sensor-sensor motorik ya, di mana koordinasi mata tangan saat nulis, saat dengarkan guru itu harus lebih baik ya, harus baik supaya dia bisa mengikuti pelajaran. Nah, ada di beberapa kasus yang anak memang kesulitan dalam merespon pembicaraan orang, merespon apa yang guru sampaikan, atau dia kesulitan dalam melihat sehingga tulisannya menjadi buruk gitu ya. Itu juga perlu di terapi SIOT itu tadi, terapi sensor tadi, atau memang yang gangguannya di fisik. Ada juga yang misalkan dari keseimbangan tubuh atau dari taktil, dari telapak ya, kaki, tangan, di mana dia mungkin kesulitan berjalan dan sebagainya. Namun terapi-terapi tadi yang sudah saya sebutkan, terapi wicara, terapi perilaku, terapi SIOT, itu tidak serta-merta diberikan kepada semua anak dengan Down Syndrome. Jadi case by case, di mana memang betul kita harus assess dulu, kita harus lihat dulu, tapi sebaiknya memang harus ada terapi ya. Yang paling umum apa sih yang paling umum ya terapi kemandirian deh, belajar life skill. Itu sudah yang paling buat modal di masa depan. Dimana balik lagi self help tadi, karena semakin orang tua semakin tua, mungkin kalau dia punya kakak adiknya juga akan punya keluarga masing-masing, sehingga diharapkan anak ini bisa tumbuh mandiri, setidaknya dia menolong dirinya sendiri. Sedih ya. Oke, tapi sebenarnya kalau dengan belajar hal yang tadi banyak itu gitu ya, tidak dibungkiri bahwa anak Down Syndrome juga bagian dari kita manusia yang punya ada emosi gitu ya. Emosi itu kan bisa banyak bentuknya, bahagia, sedih dan lain sebagainya. Nah, gimana cara menghadapi
emosi anak Down syndrome yang mereka juga lumayan mood swing gitu nggak sih Mbak? Maksudnya emosinya kadang-kadang kalau aku lihat kayak ada kadang ini kadang gitu, itu normal di Down syndrome dan gimana cara menghadapinya gitu? Ya, itu sangat normal ya untuk anak-anak dengan Down syndrome bahwa mereka ada warna emosi yang naik turun gitu ya. Kemudian mungkin juga merasa ketidaknyamanan tapi dia sulit untuk merangkai kata-kata menjadi kalimat untuk menyatakan ketidaknyamanannya, kenapa dia harus menangis, kenapa dia harus marah, kenapa dia misalkan harus lempar barang misalnya gitu ya. Jadi memang itu adalah perasaan-perasaan yang memang dia sulit untuk utarakan. Kemudian juga di satu sisi dia juga ada mood swingnya itu tadi. Kemudian juga untuk penerapan dari lingkungannya ini memang harus diberikan penjelasan ya, karena pada dasarnya kan mereka paham nih, punya pemahaman, sehingga kita berilah pemahaman yang memang sesuai apa yang memang dia pahami gitu ya. Maksudnya ketika kita bilang oke nak, barang itu bukan untuk dilempar, jadi jangan dilempar. Kalau kamu marah, ngomong sama bunda kenapa marah. Lalu saat memberikan treatment pada anak Down syndrome yang sedang marah, sebaiknya orang tua pegang dada anaknya, dipegang supaya dia tahu, oke, nggak nyaman ya nak ya, lagi deg-degan ya, lagi marah ya, oke minum air putih dulu gitu. Kenapa sih harus dipegang begini? Lalu anaknya kita suruh pegang ke dada, itu menenangkan, gerakan menenangkan. Dimana anak akan belajar, oke, tarik nafas, lalu minum air putih dan sebagainya. Jadi anak-anak itu, anak dengan Down syndrome bisa kok kita berikan pemahaman dan mereka juga bisa memahami, namun dengan bahasa yang sederhana. Tapi mereka tahu, maksudnya emosi begini, emosi begitu itu dampaknya apa gitu dibilangnya pasti paham nggak sih Mbak? Iya, mereka tahu dampaknya apa dan memang mereka bisa memahami ya. Kalau misalnya dia marah, dia kesel, warna emosi sama seperti anak pada umumnya. Misalnya marah ya dia cemberut gitu ya, bukan flat muka datar enggak, tapi dia bisa marah berekspresi bisa. Misalnya dia nangis, dia ketawa, dia secara ekspresinya bisa. Namun kembali lagi ketika kita bicara soal pemahamannya ini mereka pemahamannya yang sederhana karena kenapa? Karena tadi taraf inteligensinya berada di bawah rata-rata dalam kategori sedang hingga berat. Itu tadi yang membedakan. Oke, berarti memang harus orang tua tahu nih kondisi anaknya seperti apa, apakah ringan, sedang ataupun berat, sehingga treatment yang dikasih ke anak juga pas gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Vina. Semoga di momentum Hari Anak Down Syndrome sedunia hari ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama untuk bisa lebih memberikan pola asuh yang tepat untuk anak-anak dengan Down Syndrome. Terima kasih Mbak Vina, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primadita Consulting. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Vina, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Dae Plus. Saya dan Mbak Dias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat, jaga puasa Anda dan jaga anak-anak Anda. Sampai jumpa.